yang kami muliakan, saya seperti pembaca berita seperti ini. Tetapi tak apa-apa, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang telah Allah kasih tunjuk dan Allah pertontonkan kepada kita. Maaf, ketika gereja di Korea Selatan, dari sana sumber penyebaran COVID-19 ini di Korea Selatan, sehingga menjadi penyakit penyebaran virus yang tak terkendali. Pertanyaan kita, maaf sekali lagi, kenapa Cina-Cina Muslim yang ada di Cina, saudara Muslim kita yang ada di Cina, yang berkumpul di masjid-masjid mereka, yang mencoba beribadah, ya, ini tidak terkena. Bahkan di Wuhan pun ada Muslimnya, tetapi mereka tidak tersentuh dan tidak terkena oleh COVID-19 ini. Ada apa? Maka kepada Allah kita serahkan ilmu yang sebenarnya. Hanya saja saya merasa takjub dengan hadis Nabi yang mengatakan tentang keluarnya cahaya dari tubuh orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Kapan itu terjadi, Pak? Kapan terjadi keluarnya cahaya dari tubuh orang-orang beriman pada hari kiamat? Kapan terjadi? Ketika mereka menyelesaikan urusan di padang mahsyar, mereka masuk ke satu pintu raksasa, di mana dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan pintu itu bagian sininya padang mahsyar terang benderang karena matahari didekatkan 1 mil dari kepala-kepala manusia. Sementara di balik pintu ini gelap gulita menuju ke titian. Berapa jauh dari gerbang pintu yang gelap gulita bagian dalam sana menuju ke titian itu hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Perjalanan menuju ke sana itu, di dalam perjalanan itu banyak aral melintang. Dan orang-orang beriman ketika melewati gerbang tersebut, mereka diberikan oleh Allah langsung cahaya yang keluar dari tubuhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman mengeluarkan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya hanya sebesar bukit, ada yang cahayanya sebesar onta, ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya, dan ada yang cahayanya hanya sebesar 1 tangan, dan ada pula yang cahayanya hanya sebesar kuku, satu ruas kuku. Tapi setiap orang beriman mengeluarkan cahaya, tergantung bagaimana dia menerima, mengamalkan Al-Quran ketika dia hidup di dunia. Tapi orang munafik, kata Nabi, mereka tidak mengeluarkan cahaya apa-apa. Mereka dalam kegelap gulitaan. Lalu mereka berkata kepada orang beriman yang melaju dengan cepat menuju ke tempat titian. Orang munafik ketinggalan di belakang dan mereka berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, tunggulah kami. Kami mau numpang dengan cahaya kalian. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, orang-orang munafik minta, "Beri kami cahaya kalian sedikit." Orang-orang beriman menjawab, "Maaf, kami tak bisa." Maaf, kami tak bisa. Kami keburu untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kalian ke belakang, maksudnya ke dunia. Dulu kalian di dunia mentertawakan kami. Dulu kalian di dunia mengejek kami, melecehkan kami, menghina kami. Pada hari ini kami tidak mau peduli dan tidak mau tahu dengan urusan kalian. Orang beriman pun melaju dengan cahaya mereka. Ketika titian itu di hadapan mereka, mereka bisa meniti titian. Kenapa? Karena ada cahaya. Dengan cahaya itu mereka tahu mana titiannya. Tapi orang munafik, mereka sama sekali tak mampu melihat titian tersebut. Saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baik, ini cahaya untuk orang-orang beriman yang ketika dunia imannya benar, imannya bagus, dan dalam imannya mereka senantiasa menegakkan amal-amal soleh. Ternyata di dunia ini pun Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW. Setiap orang beriman mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Hanya yang bisa merasakan cahaya itu bukan kita, dan yang bisa melihat cahaya itu bukan mata yang telanjang ini. Orang-orang diberi Allah basirah, dia mampu melihat cahaya pada orang tertentu, tubuhnya bercahaya. Seperti ada riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, di mana ada 2 orang sahabat. Ketika mereka berjalan di kegelapan malam, ada cahaya yang melingkupi mereka. Padahal mereka tidak punya sinter, tidak punya suluh, ya, tidak punya obor dan sebagainya. Tapi ada cahaya. Ketika mereka berpisah, cahaya ini pun terbelah dan mereka pun berjalan dan masing-masing dengan cahayanya. Ini bukan dongeng. Hadis ini hadis yang sahih. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang-orang beriman di dunia ini punya cahaya. Dan yang saya takjubkan adalah ketika terjadi dialog antara seorang
raqi yang soleh dengan seorang pasien yang diruqyah, syaitannya berbicara tentang virus corona. Dan syaitan itu diundang dari Cina. Dalam dialog itu, apa kata si syaitan? Sesungguhnya epidemi virus yang ada di sana itu adalah bangsa kami yang menyebarluaskannya. Dibuat oleh manusia. Jadi manusia yang buat, lalu terjadi kesalahan, kemudian dikembangbiakkan, kemudian terus berkembang, dan kamilah yang menyebarkannya. Ini yang dulu pernah saya sampaikan, Masya Allah Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi ada penularan itu dilakukan oleh bangsa setan, bangsa jin. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah kalian terkena oleh virus corona itu? Apakah kalian juga bisa kena? Tidak, kami tidak bisa kena. Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian lihat di langit Cina itu? Jawabannya adalah, kami melihat seperti mendung yang putih tetapi ada bintik-bintik hitam. Penuh di langit Cina. Tetapi bintik-bintik hitam itu dikawal oleh seorang lelaki yang kami tidak bisa mendekatinya. Ditanya oleh sang raqi, apakah itu dari bangsa jin? Bukan. Apakah kalian sanggup melawannya? Tidak bisa. Bagaimana bentuknya? Dia tinggi dan besar. Dia memakai baju jubah yang sangat panjang, putih, ya, dan dia sangatlah kekar dan sangatlah kuat. Kami tidak mampu mendekatinya. Jadi ini antara virus corona dengan wabah. Kalau kami meyakini bahwa yang dilihat oleh bangsa jin ini adalah tentara Allah dari langit, kaum muslimin membawa wabah dari langit, disatukan dengan virus COVID-19 yang dibuat oleh manusia. Jadi penyebaran ini semakin tidak bisa dibendung. Kemudian ketika ditanya, apakah orang-orang Islam di sana bisa kalian tembus dengan virus yang kalian bawa ini? Apa jawaban mereka? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang-orang Islam itu bercahaya. Ini yang menakjubkan, Pak. Orang-orang Islam itu bercahaya. Kami melihat bintik-bintik hitam yang juga dikawal oleh malaikat ini, yang disebarkan kemana-mana, diserakkan kemana-mana. Ini tidak menembus orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Mereka ada cahaya. Begitu juga virus yang kami bawa. Ini juga tidak bisa menembus. Mereka bercahaya. Masya Allah. Jadi wudu, Bapak tahu wudu itu artinya apa, Bu? Wudu, wudu itu artinya sinar. Dari wadha, ya, wadha itu artinya adalah telah bersinar. Kalau nur artinya cahaya. Kalau wudu atau wudu'an wadha'atan, ya, ini artinya adalah sinar. Ketika kita berwudu, maka sesungguhnya kita sedang membentengi diri kita. Padahal ujung-ujung tubuh saja kita bungkuskan dengan wudu. Ternyata ini membentengi seluruh tubuh kita, Pak, dengan sinar yang kita tak mampu melihat. Ternyata setan bangsa jin mampu melihat dan merasakan sinar itu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maaf saya bukan mau apa-apa. Sering sekali orang-orang yang positif di dalam tubuhnya ada komunitas jin dan setan. Ketika berdekatan dengan orang soleh, jin dan setan ini selalu berkata, jangan mendekat, kamu panas, jangan mendekat. Jadi belum aja dekat lagi, belum aja menyentuh, belum bersalaman lagi, dekat saja panas. Maaf, ada orang-orang, beberapa kerabat saya yang juga beberapa kali mengalami gangguan jin. Ketika kita mendekat kepada kerabat tersebut, sang kerabat juga berkata, mohon jangan mendekat, panas sekali, panas. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Yang bisa merasakan cahaya itu adalah bangsa jin, khususnya syaitan. Makin jahat mereka, Pak, makin terasa oleh mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini adalah sebuah kabar gembira tentunya kepada kita semua. Dengan ini kita merasa berbunga-bunga hati kita, senang luar biasa, bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Tapi ingat wahai kaum muslimin, benar Rasulullah telah memberikan benteng kepada kita, benteng yang berlapis, termasuk sholat ini. Sholat 5 waktu. As-sholah ila sholah kafaratun lima bainahuma.
salat kepada salat berikutnya adalah kafarah. Kafarah itu apa artinya? Kafaratun lima bainahuma. Apa artinya, Pak? Bu? Kafarah. Kafir apa arti kafir? Tertu orang yang menutup diri, kan kafir. Kalau kafarah apa artinya? Penutup. Ingat itu. Antara satu solat dengan solat berikutnya adalah kafaratun, adalah penutup. Ini yang akan menutupi orang dari dosa yang terlanjur dia buat sebelumnya, akan ditutupi sehingga dosa itu tidak tercatat kepada dirinya, tidak dianggap ada pada dirinya. Namanya dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Begitu juga dia menjadi penutup. Ini orang sibuk pakai apa namanya itu? Pakai masker. Orang beriman, insya Allah masker memang dia akan pakai, tetapi bukan ini yang akan menjaganya. Tapi karena Allah perintahkan untuk disuruh ikhtiar dan disuruh hati-hati, dia akan pakai. Tapi dia yakin bukan ini yang akan menjaganya. Yang menjaganya apa? Allah, Ad-Dar yang maha memberi mudarat, An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Nah, orang beriman tidak akan cemas. Kayak orang-orang beriman yang pergi umroh, jangan cemaslah. Walaupun masih lingki nanti di airport, di pesawat ya, kemudian kembali. Selama dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka kafarah tadi berlaku. Tapi kalau seandainya dia bermaksiat kepada Allah, kafarah tadi jebol. Kafarah tadi jebol. Kafarah itu adalah pelindung, cover, Pak, penutup yang akan menutupi kita, Pak, dari virus, dari serangan sihir, dari jin dan segala macamnya. Ya, kafarah lima bainahuma. Begitu juga al-umrah ila al-umrah, wal hajj ila al-umrah, wa ma bainahuma kafaratun. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, ketika kita menyebutkan tentang amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ketika kita masuk hutan baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ketika masuk kota yang akan kita masuki, apapun kotanya, kota Lubuk Alung, kota Sicincin, kota Padang, kota Bukit Tinggi, masuk kota kita, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhil madinah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ketika kita melakukan apa saja, bahkan masuk WC, bahkan mau berhubungan intim suami istri, ada doa-doa yang dibaca. Doa ini adalah pelindung. Doa inilah imun lahir batin yang kita mintakan didatangkan oleh Allah kepada kita. Tapi orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu mana kenal mereka dengan pelindung-pelindung ini? Karena mereka sejatinya tidak beriman pada Allah. Tentulah mereka juga tidak beriman dengan perkara-perkara gaib lainnya, masalah jin, masalah syaitan, masalah apa, mereka tidak beriman. Tapi orang beriman insya Allah tidak akan cemas mereka. Saya tidak berbangga-bangga, Pak, kecuali menjadi seorang muslim kita patut bangga, kita wajib bangga, kita harus bahagia, bersyukur kepada Allah. Maaf, Pak, ya, kalaupun seandainya kita mati sebagaimana mereka semuanya mati, mereka semuanya mati dan kita juga mati, Pak, yang kita ada lagi kita harapkan, yang kita harapkan adalah kehidupan berikutnya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Sementara mereka mati, Allah, Bapak dengar rintihan ratapan mereka, Pak, baik orang sipil atau dokter-dokternya. Apa rintihan dan ratapan mereka? Memohon, meminta agar dunia memperhatikan mereka. Tolong kami, tidak ada satupun yang bisa menolong kami saat ini. Tolong kami. Coba, Pak, rintihan. Sebab mereka melihat hidup ini cuma sekali, dan hidup ini betul-betul mereka muliakan, mereka hargai. Sekarang hidup itu sekarang tidak ada harganya di sana, Pak. Rakyatnya ditangkap-tangkapin seperti anjing kurap yang hina. Dan betul-betul sekarang ini seluruh rakyat di RRT sana, Pak, dalam keadaan marah yang sejadi-jadinya kepada pemerintah yang sedang berkuasa, yaitu pemerintah dari Partai Komunis. Nah, hidup mereka cuma sekali, menurut keyakinan mereka. Kalau hidup kita, insya Allah kita dijaga Allah di dunia. Tapi kalaupun kita mati, karena apapun alasannya kita pasti mati juga, maka kaum muslimin ada yang kita harapkan berikutnya, yaitu kehidupan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini benar-benar luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menjadi seorang muslim. Tapi syaratnya, jadi muslimnya jangan muslim yang bergelimang dosa. Maaf, jangan menjadi muslim yang bergelimang dosa. Orang munafik
ini muslim yang bergelimang dosa. Orang munafik dia tidak peduli halal haram. Orang munafik dia tidak peduli batas-batas dan rambu-rambu Allah, maka jangan harap dia mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Orang munafik jangan harap mereka akan kebal di akhir zaman ini. Sementara orang-orang munafik itu sekarang ada di puncak-puncak karir. Di media-media mereka jadi bintangnya. Ejekan, olok-olokan mereka tentang agama selalu dipublikasikan, ya, sementara mereka seperti kebal hukum, diajukan kepada pihak pemerintah, kepada kepolisian, nama-nama mereka tidak mempan. Biarkan saja, Allah akan tunjukkan kepada kita semua bagaimana kehidupan mereka berikutnya, dan yang penting bagaimana akhir hayat mereka. Allah jamin mereka kami perangi dan mereka akan kami hinakan.